Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni Pratama. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang bagaimana sih masa depan Homo sapiens di hadapan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, dan bioteknologi sudah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Namun, apakah perubahan ini akan menjadi ancaman atau justru membuka peluang baru? Nah, kita akan mulai dari masalah utama. Saat ini kita berada di era di mana mesin dan kecerdasan buatan semakin canggih. Banyak mengambil alih berbagai pekerjaan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Mulai dari industri manufaktur hingga layanan pelanggan, otomatisasi sudah menggantikan jutaan tenaga kerja. Dan tidak hanya itu, kita pun ketergantungan juga pada teknologi. Dan hal itu dapat mengubah cara kita berpikir, berkomunikasi, dan bekerja. Jika hal itu tidak dikelola dengan baik, maka perkembangan ini bisa menimbulkan masalah besar, seperti meningkatnya ketimpangan ekonomi, dan bahkan krisis identitas manusia itu sendiri. Kemudian, saya sudah mengumpulkan beberapa bukti dan pendapat dari para ahli. Para ahli telah memperingatkan tentang dampak besar dari perkembangan teknologi ini. Contohnya dari pendapatnya Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Deus mengatakan bahwa kecerdasan buatan bisa menggantikan banyak peran manusia dan menciptakan kelas tidak berguna yang tidak lagi relevan di dunia kerja. Kemudian ada Elon Musk yang juga menegaskan bahwa tanpa regulasi yang tepat, AI itu bisa menjadi ancaman eksistensial bagi manusia. Bahkan laporan dari World Economic Forum memprediksi bahwa 85 juta pekerja itu akan hilang akibat otomatisasi dalam beberapa tahun ke depan. Nah, fakta-fakta yang tadi itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengabaikan permasalahan ini begitu saja. Lalu ada dampak dan implikasi. Lalu apa yang akan terjadi jika kita tidak siap menghadapi perubahan ini? Nah, kita akan melihat pergeseran besar dalam dunia kerja, di mana hanya mereka yang memiliki keterampilan teknologi saja yang akan bertahan, sedangkan yang kurang ataupun tidak memahami teknologi mungkin akan banyak ketinggalan. Ketimpangan ekonomi bisa semakin tajam karena mereka yang menguasai teknologi akan lebih unggul dibandingkan yang tidak, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian selain itu, identitas manusia juga akan berubah seiring dengan perkembangan teknologi seperti rekayasa genetik dan antarmuka otak manusia sebagai mesin. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, hal tersebut bisa saja menjadi kehilangan bagi kita atas kendali teknologi yang seharusnya dapat membantu kehidupan manusia. Lalu untuk solusi yang bisa saya tawarkan, tentu saja ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk menghadapi tantangan ini. Yang pertama, mungkin dari pendidikan, kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kita perlu membekali diri dengan keterampilan yang tidak mudah tergantikan oleh AI seperti kreativitas, empati, dan pemikiran kritis. Lalu yang kedua, mungkin regulasi yang ketat harus diterapkan untuk memastikan bahwa teknologi berkembang dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Terus yang terakhir, mungkin kita harus membangun kesadaran bahwa kita sebagai manusia dan teknologi seharusnya dapat berkolaborasi, bukan bersaing. Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan menggantikan peran manusia itu sepenuhnya. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita, sebagai Homo sapiens atau manusia, kita dalam menghadapi tantangan besar di era teknologi ini harus siap dan sigap. Namun kita masih memiliki kendali untuk menentukan masa depan kita dengan adaptasi, regulasi yang tepat, dan pemanfaatan teknologi secara etis. Dengan begitu kita dapat memastikan bahwa teknologi tersebut tetap menjadi alat yang dapat membantu peradaban manusia dan bukan malah menghancurkan kita. Maka dari itu, mari kita bersiap menghadapi masa depan dengan cerdas dan bijaksana. Sekian dari pembahasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.